Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Kasabella dari kelas Agribisnis C dengan NIM 2103211000156. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mini riset dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam penelitian preferensi konsumen terhadap pembelian buah apel. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana menggunakan analisis conjoint dengan SPSS. Untuk poin-poin yang akan saya bahas ini nanti, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama ada alasan memilih komoditas buah apel. Mengapa memilih komoditas ini? Dikarenakan buah apel itu merupakan buah yang kaya manfaat karena mengandung vitamin, mineral, serta unsur lainnya bagi kesehatan dan menjadikan buah yang digemari oleh masyarakat. Selain itu, konsumen membeli buah apel ini biasanya digunakan sebagai pengganti nasi jika mereka ingin menurunkan berat badan atau menguruskan berat badan, dan juga sebagai makanan penutup. Dalam mengkonsumsi buah tidak ada keharusan seperti halnya makanan pokok, tetapi berdasarkan kesukaan. Dengan demikian, faktor kesukaan konsumen merupakan kunci penting supaya produk buah laku di pasaran. Oleh karena itu, produsen buah apel perlu mengukur preferensi konsumen yang paling disukai terhadap suatu produk serta mengetahui atribut apa saja yang paling mempengaruhi konsumen dalam memilih produk, sehingga produsen buah apel dapat meraih pangsa pasar yang tinggi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana preferensi konsumen dalam pembelian buah apel dan apa saja atribut yang memiliki peran penting bagi konsumen dalam pembelian buah apel. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis preferensi konsumen dalam pembelian buah apel dan menganalisis atribut yang paling penting dalam pembelian buah apel. Sedangkan manfaat penelitian digunakan sebagai media belajar mengenai materi yang berkaitan dengan analisis conjoint, yang merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi konsumen yang dibawa oleh suatu produk tertentu dari nilai kegunaan yang muncul dari atribut produk terkait. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini yang pertama bentuk kuesioner. Kuesioner yang digunakan berbentuk pertanyaan melalui Google Form dan disebarkan secara online. Dalam kuesioner memuat beberapa atribut buah apel seperti rasa, ukuran, warna kulit, dan tekstur daging buah apel. Adapun kriteria penilaian yang digunakan yaitu dari yang sangat tidak disukai, netral, suka, dan sangat suka. Kedua, ada penentuan responden. Pengisian kuesioner dalam preferensi produk buah apel yaitu sebanyak 25 responden. Responden yang dipilih merupakan teman-teman dari peneliti sendiri, di antaranya yaitu teman kuliah dan teman di sekolah menengah. Memilih responden tersebut dikarenakan memiliki kriteria sebagai responden di mana pernah membeli buah apel. Dan yang terakhir ada analisis data. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis conjoint dengan bantuan software SPSS. Kombinasi level atribut atau stimuli yang dimiliki berjumlah 36 stimuli. Karena jumlah stimulus yang terlalu banyak untuk dievaluasi oleh responden, maka
menggunakan bantuan software SPSS dengan konsep ortogonal. Nah, konsep ortogonal ini untuk membantu mengurangkan dari kombinasi stimulus agar tidak seluruh kombinasi harus dianalisis semua. Jadi, stimulus yang digunakan pada penelitian ini setelah dilakukan konsep ortogonal adalah sebanyak 9 stimuli. Langkah pertama dalam menggunakan metode analisis conjoint yaitu kita harus memasukkan atribut dan level pada SPSS, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik data, setelah itu orthogonal design, kini write. Nah, di sini ada faktor name dan faktor label. Faktor name ini merupakan atribut dari suatu produknya, sedangkan faktor labelnya ini merupakan keterangan dari atributnya. Nah, saya di sini mempunyai 4 atribut, diantaranya yang pertama ada rasa. Untuk labelnya saya rasa buah apel. Setelah itu kita klik add. Kedua ada ukuran. Yang ketiga ada warna. Dan yang keempat ini ada tekstur. Nah, setelah kita memasukkan semua atributnya, selanjutnya kita akan memasukkan level dari tiap atribut. Nah, kita klik sini, setelah itu define value. Untuk rasa, ini labelnya ada manis dan asam. Itu continue. Nah, di sini akan muncul ada manis, ada asam. Selanjutnya kita masukkan lagi ukuran, ada ukuran kecil dan besar. Untuk warna kulitnya ada hijau, kuning kemerahan, dan merah. Dan terakhir untuk teksturnya ada renyah berair dan empuk berair. Nah, setelah kita masukkan semuanya, saya akan menyimpan stimulus ini dengan klik create new data file. Nah, setelah itu klik file. Untuk itu kita menyimpan di folder mana itu terserah. Untuk saya akan saya simpan di tadi di file ini. Nah, di sini saya kasih nama stimulus gitu aja. Kita save. Nah, di sini ada tulisannya append success. Itu berarti kita sudah berhasil memasukkan datanya dengan benar. Dan di sini ada 9 card, yang berarti nanti saat kita membuat kuesioner itu ada 9 pertanyaan atau 9 card. Nah, setelah kita menentukan terkait ortogonal desainnya itu, langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan data dari responden.
Untuk penilaian respondennya saya sudah punya, dan ini merupakan hasil dari kuesionernya. Di sini ada 25 responden. Langkah selanjutnya yaitu kita buka SPS-nya lagi. Nah, di variable view-nya ini kita ketik respon. Nah, bawahnya ini merupakan banyak stimulusnya tadi. Tadi kan ada 9 stimulus. Ini sampai 9. Nah, untuk tipe numerik ini kita rubah menjadi string di bagian responden. Mengapa hal demikian? Dikarenakan nanti di data view-nya respondennya saya akan memakai nama. Dan untuk desimal kita rubah semuanya menjadi 0. Nah, kita buka di data view. Nah, di sini kan sudah ada. Kita tinggal ngepaste ini tadi. Kita copy, setelah itu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita save datanya ini di tempat yang sama seperti yang tadi untuk memudahkan kita dalam langkah selanjutnya. Dan di sini akan saya beri nama penilaian. Nah, kita save. Setelah kita save, maka kita akan melakukan running data. Nah, cara merunning data yaitu namanya ada syntax conjoin. Sebelumnya, saya sudah mempunyai kode syntax, kita tinggal mengkopas saja. Ini bisa kita kembalikan. Kita buka SPS-nya lagi. Nah, ini adalah kode sintaknya. Kita tinggal mengkopas saja. Caranya yaitu kita klik file, setelah itu di new, terus new ini kita pilih sintak. Nah, kita paste yang tadi. Nah, untuk conjoin plan ini kita sesuaikan dengan kita menyimpan di folder yang mana. Ini tadi kan kita simpan di folder ini. Nah, kita masukkan, kita ganti, dan ininya ganti, harus sama ya penamaannya dengan yang ada di folder. Nah, ini tadi namanya juga penilaian. Untuk ininya tadi kan ada 9 atribut, berarti di 1 sampai 9. Subjeknya responden. Ini juga harus disesuaikan penulisannya. Seumpamanya tadi R-nya kecil, ya kita kecil. Kalau R-nya besar, ya besar. Untuk faktornya tadi ada 4 kan. Ada rasa, ukuran, warna, sama tekstur. Nah, setelah dirasa semuanya sudah betul, sudah benar, kita akan nge-running datanya itu. Kita klik run ini, satu kita klik all. Nah, akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, di sini semuanya datanya sudah valid, sudah benar. Nah, di
sini ada per subjek, sama di bawah sendiri ini ada data keseluruhan. Nah, overall statistik ini data keseluruhan. Nah, jangan lupa ya, kita save hasil outputnya ini. Biar tidak bingung, di save di tempat yang sama. Nah, demikian langkah-langkah menggunakan metode analisis conjoint dari saya. Nah, ini merupakan hasil output dari SPSS tadi. Berdasarkan hasil analisis conjoint dapat diketahui bahwa nilai utility dari masing-masing level dan atribut. Nilai utility memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa suka konsumen terhadap level atribut buah apel yang diberikan, sehingga dapat diperoleh bentuk stimulus yang menjadi kesukaan konsumen buah apel berdasarkan nilai utility level atribut tersebut. Level atribut buah apel yang menjadi kesukaan konsumen dapat dilihat dari nilai utilitas yang paling tinggi pada setiap level atribut yang digunakan. Berdasarkan dari analisis hasil penelitian ini, nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis uji conjoint dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut rasa buah apel, konsumen lebih menyukai rasa manis. Hasil ini dapat dilihat pada tabel atribut rasa buah apel, di mana level manis memiliki nilai utility lebih tinggi daripada nilai level rasa asam, yaitu dengan nilai utility sebesar 617. Pada atribut ukuran buah apel yang lebih disukai konsumen adalah yang berukuran besar dengan nilai utility 138. Sedangkan untuk atribut warna kulit, warna merah yang lebih banyak dipilih oleh responden. Hal ini dapat dilihat pada tabel atribut warna kulit di mana level merah memiliki nilai utility lebih tinggi dengan nilai utility sebesar 298. Dan pada atribut tekstur daging, konsumen lebih menyukai teksturnya berair dengan nilai utility sebesar 197. Jadi dari kombinasi atribut produk yang diinginkan bagi responden adalah produk buah apel dengan rasa manis dan berukuran besar. Sedangkan untuk warna kulit, warna merah yang lebih disukai oleh konsumen dan dengan tekstur daging renyah berair. Selanjutnya yaitu hasil nilai important value secara keseluruhan. Berdasarkan tabel atribut rasa, ukuran, warna kulit, dan tekstur daging merupakan atribut yang paling menjadi pertimbangan oleh konsumen sebelum mengkonsumsi buah apel. Dapat diketahui jika hasil dari tabel important value diperoleh nilai kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat yang tertinggi, yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi buah apel. Tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 35.296 merupakan variabel rasa. Bagi konsumen, rasa merupakan atribut dalam menentukan mereka mengkonsumsi buah apel atau tidak, karena rasa dapat mengungkapkan kualitas cita rasa buah apel itu sendiri. Selanjutnya, atribut warna kulit buah merupakan atribut dengan nilai kepentingan kedua dengan nilai 26.937. Lalu ukuran buah juga mempengaruhi konsumen dalam membeli buah apel dengan nilai 25.178. Sedangkan atribut yang memiliki tingkat kepentingan terakhir atau paling tidak penting adalah tekstur daging buah dengan nilai 12.589. Konsumen tidak melihat tekstur daging buahnya, apakah itu renyah berair atau empuk berair, sebagai atribut yang penting dalam mempengaruhi mereka mengkonsumsi buah apel. Yang terakhir pada tabel korelasi keseluruhan, nah didapat hasil nilai prediktif accuracy pada peringkat persen dan Kendall-Stowe sebesar 0,000 dan 0,000. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pembelian buah apel dianggap valid karena angka prediktif accuracy pada peringkat persen dan Kendall memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Sedangkan pada nilai persen R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap konsumsi buah apel. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 99,5% dipengaruhi oleh kombinasi atribut
yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 0,5% dipengaruhi faktor lain yang selain pada model. Nah, jadi diperoleh kesimpulan bahwa preferensi konsumen sebesar 99,5% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 0,5% dipengaruhi faktor lain yang selain pada model. Untuk tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 35.296 merupakan variabel rasa. Selanjutnya, atribut warna kulit merupakan atribut dengan nilai kepentingan kedua dengan nilai 26.937. Nilai kepentingan ketiga dengan atribut ukuran buah sebesar 25.178. Sedangkan atribut yang paling tidak penting adalah tekstur daging buah dengan nilai 12.589. Pada tingkat atribut rasa, buah apel yang lebih diminati konsumen adalah rasa manis dengan nilai utility atau utilitas sebesar 617, dan ukuran buah apel yang berukuran besar memiliki nilai utilitas sebesar 138. Sedangkan pada atribut warna kulit, warna merah lebih banyak dipilih oleh responden dengan nilai utility sebesar 298, dan untuk atribut tekstur dagingnya, konsumen lebih menyukai tekstur renyah berair dengan nilai utilitas sebesar 197. Untuk saran, bagi produsen sebaiknya lebih mempertahankan dan meningkatkan kualitas rasa buah apel, karena atribut rasa buah merupakan atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi buah apel. Dan melalui penelitian ini diharapkan konsumen mempertimbangkan beberapa faktor lain dari buah apel dalam membeli buah apel, salah satunya adalah atribut kondisi buah apel. Nah, di sini juga saya lampirkan ada beberapa lampiran kuesioner dan responden. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.